Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai ovulasi dan menstruasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah proses keluarnya sel telur atau ovum dari salah satu ovarium. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur atau ovum di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut akan berkembang semakin besar menjadi folikel dewasa. Folikel dewasa yang sudah matang akan pecah dan kemudian mengeluarkan sel telurnya dari ovarium. Apa itu menstruasi? Seorang wanita dewasa setiap bulan akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Jadi, menstruasi ini adalah pendarahan yang terjadi akibat peluruhan dari dinding rahim apabila sel telur tidak dibuahi. Berikut merupakan gambaran di mana terjadi peluruhan dinding rahim bersamaan dengan ovum yang matang yang tidak dibuahi. Pada wanita normal, biasanya menstruasi terjadi 1 bulan sekali. Pada umumnya, siklus ini berlangsung selama 28 hari. Mari kita lihat kalender menstruasi berikut. Seseorang mengalami menstruasi pada tanggal 10. Artinya, tanggal 10 merupakan siklus hari pertama menstruasi. Pada satu siklus menstruasi, proses ovulasi akan berlangsung di hari ke-14. Artinya, jika seseorang mengalami haid pertama pada tanggal 10, maka proses ovulasi akan berlangsung pada tanggal 23. Siklus menstruasi terdiri dari 4 tahap, yaitu praovulasi, ovulasi, pascaovulasi, dan menstruasi. Tahap atau fase pertama yaitu praovulasi atau proliferasi, terjadi pada hari ke-5 sampai 13. Adanya kenaikan FSH atau follicle stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi folikel sehingga terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium mulai dari folikel primer, folikel sekunder, hingga folikel de Graaff atau matang. Nah, di akhir tahap ini terjadi kenaikan hormon estrogen. Fase kedua yaitu ovulasi, berlangsung pada hari ke-14. Pelepasan oosit sekunder dari dalam folikel de Graaff tadi saat estrogen naik akan menyebabkan FSH terhambat dan LH menjadi naik. LH kemudian memecah folikel de Graaff tersebut dan mengeluarkan oosit sekunder dari dalamnya. Oosit sekunder akan bergerak menuju ke oviduk atau tuba Fallopi, sedangkan bekas folikelnya akan tetap tinggal di dalam ovarium. Fase ketiga yaitu pascaovulasi atau sekresi, terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Bekas folikel tadi akan berubah menjadi corpus luteum. Adanya LH yang tinggi menyebabkan corpus luteum berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum merangsang sekresi progesteron yang menyebabkan dinding rahim mengalami penebalan. Fase keempat yaitu menstruasi, berlangsung selama 4-6 hari. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka corpus luteum akan mengalami degenerasi menjadi corpus albikan. Corpus albikan ini tidak dapat merangsang sekresi estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan peluruhan endometrium.